Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Rosalia. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban soal dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertanyaan pertama mengenai e-commerce dan jenis-jenis e-commerce. E-commerce atau biasa disebut electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bisa menghemat waktu lebih baik. Kedua, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Yang ketiga, bisa dilakukan tanpa modal besar. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Yang kelima, bisa menjadi bisnis yang lebih besar. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik bisnis to consumer B2C melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individual. Yang kedua, perdagangan elektronik bisnis to business B2B melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Yang ketiga, consumer to consumer C2C, perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung kepada konsumen. Pertanyaan kedua mengenai permasalahan rantai pasokan global. Yang pertama, semakin banyaknya perusahaan yang memasuki pasar internasional, maka membuat mereka akan mendapatkan pasokan dari negara-negara lain, termasuk penjualannya hingga ke luar negeri. Yang kedua, terdapat kompleksitas tambahan dan tantangan dalam mengelola rantai pasokan global. Yang ketiga, rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis yang lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri, dan memiliki partisipan yang banyak dari negara yang berbeda, sehingga menyebabkan standar kerja yang bervariasi dari kawasan ke kawasan ataupun dari negara ke negara. Model sistem manajemen rantai pasok. Rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak yang membantu merencanakan rantai pasokannya, dan sistem ini juga membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan rantai pasok atau supply chain execution system mengelola aliran produk mereka melalui pusat-pusat distribusi, dan sistem ini juga melacak status fisik barang, pengelolaan bahan baku, operasi gudang dan transportasi, serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Jenis-jenis sistem rantai pasok. Yang pertama, upstream supply chain, yaitu perpindahan produk yang dilakukan antara perusahaan dengan vendor penyedia bahan baku. Yang kedua, downstream supply chain, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen. Yang ketiga, internal supply chain, yaitu pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta fabrikasi yang dilakukan oleh sistem manajemen. Pertanyaan ketiga mengenai tujuan keamanan sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan mencari cara untuk melindungi data dan informasinya dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas menggunakannya. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dibangunnya infrastruktur informasi perusahaan adalah supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas seluruh sistem informasi. Memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Yang kedua, firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Yang ketiga,
mengamankan jaringan wireless. Yang keempat, enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Yang kelima, memastikan sistem ketersediaan. Yang keenam, memastikan kualitas software. Pertanyaan keempat mengenai SAP. SAP adalah System Analysis and Program Development yang ditemukan oleh Weyerhaeuser, Hope, Hector, Plattner, dan Sisra pada tahun 1972. SAP atau System Application and Product in Data Processing menjadi salah satu aplikasi yang sedang tren di kalangan pembisnis. SAP menjadi perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia untuk software ERP karena kapabilitas yang dimilikinya. Di presentasi ini saya akan membahas salah satu modul SAP, yaitu SD atau biasa disebut Sales and Distribution, yang merupakan salah satu modul SAP yang membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional seperti sales support, sales, shipping, dan billing. Sebagian besar data penjualan yang diproses dalam pesanan penjualan. Selain itu, mengelola dan memproses penjualan secara efektif adalah bagian utama dari berjalannya bisnis yang efisien. Modul Sales dan Distribution juga merupakan bagian dari sistem aplikasi SAP yang membuat proses penjualan menjadi mudah. Adapun beberapa dasar penting dalam pelatihan modul SAP SD ini, yaitu yang pertama, pricing and taxation, yang kedua, memeriksa ketersediaan, yang ketiga, manajemen kredit, yang keempat, penagihan dan faktur, yang kelima, penentuan material, yang keenam, penentuan akun, yang ketujuh, tax processing, yang ke-8, peran modul SD dalam sistem ERP. Siklus dari SAP, Sales and Distribution. Yang pertama, membuat quotation yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa harga dan informasi pendukung. Kemudian, membuat sales order yang telah dikonfirmasi pelanggan. Setelah itu, membuat dokumen pengiriman sehingga mencerminkan pengambilan atau packing. Lalu, proses selanjutnya mengubah dokumen pengiriman hingga mencerminkan hasil good issue. Setelah itu, membuat dokumen pembayaran lalu mencetak faktur atau tagihan biaya. Organizational unit dalam SAP SD. Organizational unit adalah struktur objek yang ada di dalam SAP dan mempresentasikan objek-objek yang nyata yang terlibat dalam supply chain perusahaan, serta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sales area dan internal organization. Kelompok sales area merupakan kombinasi antara sales organization, distribution channel, dan division yang membentuk sebuah kesatuan. Sales organization ialah bagian dari perusahaan yang di dalamnya terdapat proses penjualan dan distribusi barang. Sedangkan distribution channel merupakan pembagian area penjualan berdasarkan produk atau layanan yang diterima oleh pelanggan. Lalu, division merupakan pembagian area penjualan berdasarkan produk yang dijual. Sedangkan di kelompok internal organization terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sales office, merupakan cabang dari perusahaan yang dimana terjadinya aktivitas penjualan. Yang kedua, sales group, merupakan sekumpulan sales personil yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, sales personil merupakan seorang sales yang bekerja di sebuah perusahaan. Dari pembahasan mengenai SAP di atas dapat disimpulkan bahwa SAP menjadi salah satu aplikasi yang sedang tren di kalangan para pembisnis dan menjadi pangsa pasar terbesar di dunia untuk software ERP dikarenakan kapabilitas produk yang dimilikinya. Pada dasarnya, sebagian besar data penjualan diproses dalam pesanan penjualan,
yang dimana dibuat untuk memberi otorisasi penjualan barang, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen audit internal di lain waktu. Dalam mengelola dan memproses penjualan secara efektif adalah bagian utama dari berjalannya bisnis yang efisien. Apalagi proses menjual dan mendistribusikan barang atau jasa dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Hal ini berakhir setelah produk yang dibeli telah dikirim atau disampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.